Halo semuanya, kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan mengenai pemantauan dan pengelolaan lingkungan dari produksi bata merah. Kelompok 16 terdiri dari saya, Alif Putra Ramadhan dengan NIM F4401221080 dan juga Natasia dengan NIM F4401221110. Oke, sebelumnya kita kilas balik terlebih dahulu kepada LCE dari produksi batu bata merah. Di sini terdapat bab 1, Definition, Goals and Scope dari produksi batu bata merah. Batu bata merah adalah bahan bangunan yang dipakai sebagai bahan pengisi utama dinding. Material ini berasal dari campuran tanah liat dan air yang kemudian dicetak dan dibakar dengan suhu tinggi. Batu bata merah berukuran 19 x 9 x 5 cm dengan ruang lingkup penelitian yaitu proses penyiapan bahan baku sampai dengan produk bata merah siap digunakan. Dengan unit fungsional, yakni satu kali proses pembakaran terdiri dari 5.500 buah itu adalah dalam satu batch. Kemudian ada bab 2, Inventory Analysis. Di sini terdapat berbagai material yang dibutuhkan dalam membuat batu bata dengan ukuran standar tersebut. Dan ini adalah data yang dicatat dalam tiap 1 meter kuadrat dinding. Lalu ada kebutuhan energi dalam proses batu bata merah untuk setiap 1 meter kuadrat dinding. Di sini ada energi manusia, energi mesin, dan juga total, dan dalam kilokalori. Sekarang mari masuk ke pembahasan pengelolaan lingkungan. Sebelum itu, kita harus mengetahui definisi dari pengelolaan lingkungan, di mana pengelolaan lingkungan untuk produksi batu bata merah melibatkan sejumlah langkah dan praktik yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif produksi terhadap ekosistem dan lingkungan sekitarnya. Cakupannya yaitu terdiri dari yang pertama lokasi, yang kedua bahan baku, lalu ada limbah, energi, emisi gas, dan air. Yang pertama ada lokasi. Lokasi terbaik untuk proses pembuatan batu bata merah adalah lokasi yang jauh dari area perlindungan lingkungan, pemukiman, dan sumber air tanah yang penting. Ini adalah gambar di mana proses pembuatan batu merah itu terjadi dan jauh dari pemukiman. Yang kedua ada bahan baku. Bahan baku yang baik adalah bahan baku yang berkelanjutan dan dapat diperbaharui seperti tanah liat lokal. Hindari penambangan liar yang dapat merusak ekosistem alami. Selanjutnya limbah. Untuk limbah, sebaiknya daur ulang sebanyak mungkin dan kelola limbah padat dengan baik. Jangan lupa untuk menghindari pembuangan limbah yang berbahaya ke lingkungan secara langsung. Sebaiknya limbah tersebut diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Energi. Sumber energi terbaik adalah teknologi yang efisien dan meminimalkan konsumsi bahan bakar, seperti kiln terowongan atau kiln zigzag. Jangan lupa untuk mengontrol suhu dalam kiln untuk mengurangi konsumsi energi. Lalu ada emisi gas. Untuk emisi gas sendiri, kita perlu memasang peralatan pemantauan emisi gas dan partikel untuk mengukur polusi udara selama proses produksi berlangsung, dan juga kita harus mematuhi batasan emisi yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Lalu yang terakhir ada air. Pastikan untuk menggunakan air secara efisien selama proses produksi berlangsung dan kelola air limbah dengan baik untuk menghindari pencemaran lingkungan pada air. Dalam pengelolaan lingkungan pastinya ada pemantauan juga. Pemantauan lingkungan dalam produksi bata merah adalah suatu praktik penting untuk memastikan bahwa kegiatan produksi tersebut tidak merusak lingkungan sekitar. Cakupan dari pemantauan lingkungan untuk produksi batu bata merah ada udara, air, dan tanah. Pemantauan lingkungan dari udara dalam produksi batu bata merah itu harus dipastikan bahwa polusi udara tetap dalam batas yang diizinkan oleh regulasi lingkungan, dan juga untuk solusinya adalah gunakan perangkat pemantauan emisi untuk mengukur konsentrasi gas. Dan berikut adalah bab 3 atau Impact Assessment dari LCE batu bata merah yang menghasilkan sejumlah partikel diantaranya nitrogen dioksida, sulfur dioksida, partikulat, karbon monoksida, VOC, dan juga karbon dioksida dalam satuan kilogram per 1 meter kuadrat dinding. Kemudian proses pemantauan lingkungan dari air, kita harus pantau air limbah yang dihasilkan selama proses produksi. Lalu, ukur kualitas air limbah dan pastikan tidak melewati batasan regulasi. Terakhir dari segi tanah,
Pemantauan lingkungan untuk produksi batu bata merah dari tanah itu harus dipantau kualitas tanah di sekitar pabrik produksi bata merah untuk mendeteksi apakah tanah tersebut terkontaminasi oleh senyawa kimia atau tidak. Lalu berikutnya, analisis sampel tanah secara berkala supaya tidak ada kerusakan yang signifikan. Lalu pada saat pengambilan tanah liat untuk menjadikan produksi batu bata merah, perlu diperhatikan juga agar tidak merusak unsur hara dan juga sumber daya alam lainnya di sekitar pada saat pengerukan tanah liat. Sekian pemaparan materi dari pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan untuk produksi batu bata merah dari kelompok 16. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.